Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada dosen saya yaitu Bapak Aditya Pratama, SPD MPD. Semoga dalam keadaan sehat, dijauhkan dari mara bahaya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul Media Sosial untuk Membangun Personal Branding untuk para aktor politik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Gihipari, kelas 1C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Pada video ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tugas saya EKT 2, yaitu Bahasa Indonesia. Latar belakang. Internet kini menjadi salah satu hal penting dalam bermasyarakat. Seiring dengan berkembangnya teknologi, internet memunculkan ada jenis media baru yang namanya neomedia atau media baru. Media baru adalah salah satu bentuk dari media massa yang berbasis digital. Modri dan Risma 2016 menjelaskan bahwa media massa adalah salah satu bentuk media informasi yang terkait dengan masyarakat, serta berfungsi untuk berhubungan dengan khalayak atau masyarakat secara umum, serta dikelola dengan profesional dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut Effendi 2003 menjelaskan bahwa media massa digunakan dalam suatu komunikasi jika keunikan pada komunikasi tersebut berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh. Kini media sosial menjadi salah satu bentuk media massa yang paling banyak diminati, sebab media sosial menawarkan menyampaikan informasi yang lebih cepat dan komunikasi dua arah yang membuat pengguna dapat saling berinteraksi satu dengan yang lain secara daring. Media sosial merupakan media untuk bersosialisasi sehingga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat lebih cepat karena tergantung masyarakat terhadap apa yang diinformasikan melalui media sosial. Menurut data dari Weber Shandwick, perusahaan publik relation dan pembeli layanan jasa komunikasi untuk wilayah Indonesia, sekitar 65 juta pengguna Facebook aktif, sebanyak 33 juta pengguna aktif perharinya. Adapun 55 juta pengguna aktif yang memakai perangkat internet dalam pengakses per bulannya, dan sekitar 28 juta pengguna aktif yang memakai perangkat internet perharinya. Pengguna Twitter berdasarkan data PT Bakri Telkom memiliki 19,5 juta pengguna Indonesia dari total 500 juta pengguna global. Twitter menjadi salah satu jejaring sosial paling besar di dunia sehingga mampu meraup keuntungan mencapai USD 145 juta. Data di atas tentu saja ini merupakan sebuah peluang yang sangat besar dalam memanfaatkan media sosial sebagai personal branding bagi sebuah instansi yang saat ini dirasakan masih banyak yang belum memanfaatkan peluang tersebut untuk memasarkan dirinya sendiri kepada masyarakat luas. Menurut Farko Siswiyanto Raharjo dalam buku The Masterbook of Personal Branding 2019, personal branding merupakan cara seorang untuk mengambil kendali penilaian orang lain atas diri individu tersebut. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki seseorang. Aspek ini meliputi kepribadian, kemampuan, nilai, serta persepsi positif yang ditimbulkan atau ada dalam diri individu. Kini kekuatan media sosial tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para aktor politik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mereka yang untuk membangun image di mata masyarakat. Para aktor politik menjadikan media sosial sebagai suatu sarana yang ideal untuk berkomunikasi dengan masyarakat, seperti mengetahui apa masyarakat inginkan dan butuhkan, mempengaruhi, mengajak, memberi informasi,
kepada masyarakat melalui apa yang mereka bagikan di media sosial. Komunikasi tersebut yang dinamakan dengan komunikasi politik. Komunikasi politik adalah salah satu bagian dari kegiatan politik yang memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan-pesan yang bercirikan politik dan dilakukan oleh politikus kepada sarana politik. Komunikasi politik biasanya lebih kencang dilakukan oleh para aktor politik saat melakukan kampanye. Beberapa peneliti mengunggah bahwa para aktor politik di seluruh dunia telah memanfaatkan media sosial untuk menjalin hubungan dengan konstituen, membentuk diskusi politik, dan berdialog secara langsung dengan masyarakat. Ashari 2013, Bulki dan Susanto 2017 menerapkan bahwa jaringan komunikasi politik yang terbentuk dengan menggunakan media sosial adalah alasan yang praktis untuk dapat menumbuhkan partisipasi yang mendorong kontribusi, umpan balik adanya keterbukaan tanpa jarak antara sumber berita, serta khalayak yang mampu menguatkan diskusi. Komunikasi politik juga komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dan kebijakan pemerintah. Ada unsur dari komunikasi politik yaitu 1. Komunikator politik, 2. Pesan politik, 3. Saluran atau media politik. Yang keempat, sasaran atau target politik. Yang terakhir, pengaruh atau efektif komunikasi politik. Materi selanjutnya yaitu etika dalam berkomunikasi politik. Yang pertama, menghormati terhadap seseorang sebagai person tanpa memandang umur, status atau hubungan dengan si pembicara. Yang kedua, penghormatan terhadap ide, perasaan, maksud, dan integritas orang lain. Yang ketiga, sikap suka memperbolehkan keobjektif dan keterbukaan pikiran yang mendorong kebebasan berekspresi. Yang keempat, penghormatan terhadap bukti dan pertimbangan dan rasional terhadap berbagai alternatif. Yang terakhir, terlebih dahulu mendengarkan dengan cermat dan hati-hati sebelum menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan. Materi selanjutnya yaitu apa sih personal branding itu? Jadi personal branding adalah cara di mana seseorang membentuk citra dirinya sendiri sehingga persepsi masyarakat akan dirinya terbentuk lewat prestasi, keahlian, serta perilaku. Dengan melakukan personal branding, kamu bisa membentuk kepercayaan dan loyalitas dengan orang lain. Bisa dibilang personal branding adalah cara dan kesempatan untuk menampilkan keunikan dan ciri khas yang ada pada dirimu. Jadi selanjutnya, pentingnya personal branding yaitu ada 5. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan orang lain pada Anda. Yang kedua, memperkuatkan reliabilitas Anda. Yang ketiga, membangun rasa percaya diri. Yang keempat, memperluas koneksi Anda. Yang terakhir, menunjukkan diri Anda dengan apa adanya. Materi selanjutnya yaitu manfaat personal branding. Personal branding yang kuat di internet akan memudahkan Anda untuk dikenali, baik secara personal dan profesional. Orang-orang bisa dengan mudah melihat keahlian, karya, dan pencapaian Anda secara online. Personal branding dunia maya membentuk Anda untuk memperoleh reliabilitas, relasi baru, dan bahkan kesempatan baru. Cara memanfaatkan personal branding yaitu ada 4. Yang pertama, mengenali diri lebih jauh, kemudian mendeskripsikan diri dengan cara yang menarik di profil Facebook, bio Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua, membuat konten yang berkualitas dan bermanfaat terkait dengan keahlian Anda. Yang ketiga, gunakan etika yang baik. Yang terakhir, tingkatkan interaksi sosial secara online dengan para audiens. Baik, terima kasih. Selesai sudah hasil pemaparan materi saya yang berjudul Media Sosial untuk Membangun Personal Branding untuk para aktor politik. Personal branding itu sangatlah penting. Contohnya saja kepada Bapak Ganjar. Dia merupakan salah satu aktor politik yang aktif menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat.
dan media sosial dimanfaatkan oleh para aktor politik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mereka dan membangun image di mata masyarakat. Persona branding yang dilakukan oleh politisi di media sosial akan membentuk persepsi masyarakat akan dirinya dan memudahkan mereka untuk melakukan komunikasi politik. Dengan ini, Pak Ganjar telah melakukan strategi pembentukan persona branding melalui empati strategi yang sukses membuat Pak Ganjar menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap dirinya. Usaha Pak Ganjar dalam membangun persona branding melalui media sosial membawakan hasil yang mempengaruhi image Pak Ganjar di mata masyarakat. Terbukti dengan dipilihnya Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Jika ada tutur kata yang salah tolong dimaafkan. Saya Muhammad Nabil Dihipari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.